Makan ya makan gitu kan. Indonesia. Karena untukku ada beberapa kesulitan. Pertama, pengucapannya. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kalian semua sentiasa bantu, support, dukung as juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan. Oke, para kalian yang baru masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, seperti biasanya saya mendoakan buat siapa saja yang menonton video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, juga diberikan kemakbulan atas setiap permintaan, doa dan juga hajat-hajat kalian insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Mas Bas Bule Perancis. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kita akan melihat kali ini katanya bahasa Indonesia itu sulit kan? Ini menurutnya ya. Ini menurut beliau. Oke, kita ingin melihat apakah benar apa enggak. Yuk ikut us react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Pertama kali aku baca bahasa Indonesia, aku pikir, wow, sepertinya bahasa itu sangat mudah. Betul. Betul. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi, plural, gender, dan lain-lain. Kamu tahu, bahasa Prancis lebih sulit daripada bahasa Indonesia. Misalnya, untuk memakai kata kerjanya makan dalam bahasa Indonesia itu mudah, tapi dalam bahasa Prancis itu lebih susah. Ouch. Oke, bahasa Indonesia mudah sekali. Kalau makan ya makan gitu kan. Indonesia. Karena untukku ada beberapa kesulitan. Pertama, pengucapannya enggak terlalu sulit untuk orang-orang Prancis, karena banyak orang-orang Prancis bisa bicara bahasa Spanyol sedikit. Jadi R mudah. Ngomong-ngomong, kalian bisa mengucapkan R Prancis? Seperti Tour Eiffel, Jakarta, sesuatu juga itu H. Karena dalam bahasa Prancis H is totally useless. Kita tidak pernah memakainya. Totally useless. Kita bilang happy, kita bilang api. Api? Kok api sih? Kita bilang Harry Potter, kita bilang Harry Potter. Jadi dalam bahasa Indonesia dengan pengucapan Prancis, mudah equals mudah. Mudah. Dan sebelumnya aku gila dengan itu. Baik. Tapi sebelumnya Allahumma shalli ala bahasa gaul. Dalam semua bahasa-bahasa ada bahasa gaul seperti bahasa Prancis. Dan pertama kali aku pikir bahasa gaul sangat mudah. Gue, lo, dan lain-lain. Tapi suatu hari aku buka Wikipedia page bahasa gaul dan aku bilang bahasa gaul. Ngomong-ngomong, untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia, terutama bahasa gaul, aku tahu website yang bagus di sini. Apa? Tapi nanti aku akan bicara bahasa gaul. Lancar. Ketiga, lancar. Bahasa SMS. Aku tahu semua bahasa-bahasa punya bahasa SMS. Tapi kadang-kadang aku coba bicara bahasa Indonesia dengan orang-orang Indonesia dan kadang-kadang mereka menjawab dengan bahasa SMS. Sungguh-sungguh, kalian pikir aku bisa mengerti kalimat seperti itu atau itu? Seriously? Keempat, vocabulary. Oke, itu sudut pandangku, tapi aku pikir kosakatanya dalam bahasa Indonesia gila sedikit. Ada banyak kata-kata serupa bahasa Inggris dan bahasa Prancis seperti aplikasi, application, application, rekomendasi, recommendation, dan lain-lain. Tapi banyak kata-kata adalah sangat berbeda.
Berbeda. Saya kerja church, iglis, atau makan food, nourriture, atau Nourriture. anjing, dog, chien. Syam. Ouch! Tapi sungguh terkena heart attack ketika Heart aku attack melihat ya? satu kata. Kamu tahu kata ini, right? Mempertanggungjawabkan. Jawabkan. Ini reaksiku ketika aku lihat kata itu. Astaghfirullahalazim. Affix. Aku suka Affix. bahasa Indonesia karena bahasa itu sangat logis, dan aku suka affix seperti suffix, prefix, konfiks itu sangat praktis dan bermanfaat. Tapi sulit dan panjang untuk belajar. Ber, di, ke, per, ter, se, man, manga, meni, pang, penny, an, kan, ilah, kah, nya, beran, kean, beran, se, nya, Beran. Well, teman-teman, aku pikir bahasa Indonesia enggak terlalu sulit, dan aku akan coba bicara bahasa Indonesia lancar segera. Nah, tadi kita dapat saksikan pengalaman atau perkongsian oleh seorang bule Perancis tentang bagaimana sesulit mana bahasa Indonesia itu, dan ternyata enggak begitu sulit katanya, cuma agak memeningan, bikin pusing sedikit karena ada perkataan ataupun kosakatanya, penggunaan affixnya juga agak memeningkan kepala. Mungkin dia karena dia coba membandingkan bahasa France dengan bahasa Indonesia, bagaimana penggunaan tata bahasanya, kosakatanya, susunan ayatnya juga, dan vocabulary yang digunakan dalam bahasa juga pasti beda ya kan. Dan ada beberapa kata yang buatnya pusing, kenapa keadaannya perkataannya kayaknya sama gitu kan, kayak recommendation gitu kan, itu adalah antara kata-kata yang katanya sama, cuma bunyi penyebutannya aja beda gitu kan. Dan kita tahu sebenarnya ingin belajar bahasa, apa juga bahasa, pasti ada kesulitannya, pasti ada cabarannya gitu. Tapi bagaimanapun kalau kita memang udah ada minat dalam hati, pasti kita juga akan merasakan itu adalah sesuatu perkara yang sangat menyeronokkan, sesuatu yang membahagiakan, karena kita bisa berada satu tingkat kelihatan beda sama orang-orang lain kan, bisa berbahasa dalam bahasa Indonesia itu pasti satu kredit yang atau bonus yang luar biasa buat bule gitu kan, pasti sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata tidak susah katanya ingin belajar bahasa Indonesia, cuma sedikit pusing pada awalnya mungkin gitu, tapi udah kelamaan pastinya udah lancar banget bahasa Indonesianya. Berbanding kalau mau belajar bahasa Spain atau bahasa Rusia atau bahasa Prancis, itu kayaknya lebih jujur lah, lebih susah daripada bahasa Indonesia katanya gitu. Itulah antara yang kita lihat bagaimana bule-bule ini sebenarnya sangat menunjukkan minat dan effort mereka untuk belajar bahasa Indonesia dengan sepenuh hati kayak gitu kan, karena mereka sudah jatuh cinta dengan bahasa Indonesia, dan pasti akan berusaha untuk belajar bahasa Indonesia itu sampailah bahasa gaulnya, bahasa SMS-nya, agar mereka itu kelihatan mingle atau kelihatan gabung sama masyarakatnya di Indonesia gitu kan, teman-temannya gitu kan. Dan tips yang paling berguna adalah apabila kita mempunyai komunikasi bersama teman-teman, contohnya teman daripada Indonesia, pasti pembaikan bahasa kita itu akan bertambah setiap hari, karena mereka pasti akan bantuin dong bagaimana cara menyebut kosakata dan sebagainya agar kita lebih lancar ngomongnya gitu loh. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Pada kalian nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kita ketemu lagi insyaallah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, jaga